Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 65. Kitab Kabut Lembayung Senja, sahut si nenek mempertegas. Ini juga benda yang luar biasa. Lalu, bagaimana ceritanya hingga adik keenammu bisa mati di tanganmu? Ling Huchong pun bercerita panjang lebar mulai dari perbuatan 6 dewa lembah persik yang mencoba mengobati lukanya namun justru berakibat fatal. Akibat luka itu, Yu Lingsan pun mencuri kitab Kabut Lembayung Senja dari tangan sang ayah dan menitipkannya kepada Lu Dayou supaya dibacakan kepada dirinya. Sepeninggal Yu Lingsan, ia bangun dan menotok Lu Dayou karena tidak berani mendengarkan isi kitab Kabut Lembayung Senja tanpa seizin guru. Namun begitu ia kembali ke pondok, ternyata Lu Dayou sudah mati dan kitab pun lenyap. Ia merasa berdosa karena menotok Lu Dayou terlalu keras. "Bukan kau yang telah membunuh adik keenammu?" ujar si nenek menyimpulkan cerita. "Bukan saya yang membunuhnya," tanya Ling Huchong mempertegas. "Benar, waktu itu tenagamu sangat lemah. Mana mungkin totokanmu bisa menewaskannya," kata si nenek. "Ada orang lain yang telah membunuhnya." "Lalu, siapakah yang telah membunuh adik keenam?" kata Ling Huchong lirih, seperti bergumam sendiri. Si nenek menjawab, "Kematian adik keenammu dan hilangnya kitab Kabut Lembayung Senja terjadi bersamaan. Kemungkinan besar, pelakunya adalah orang yang sama." Ling Huchong bernafas lega. Beban di hatinya terasa sedikit lebih ringan bagaikan kehilangan sebongkah batu besar yang selama ini menghimpit dadanya. Sebenarnya selama ini ia sempat berpikir demikian. Mana mungkin ia bisa membunuh Lu Dayou dengan totokan tanpa tenaga yang cukup? Ia yakin pasti ada orang lain yang telah membunuhnya, yaitu si pelaku pencurian kitab Kabut Lembayung Senja. Akan tetapi sebagai laki-laki sejati tidak sepantasnya menuduh orang lain tanpa bukti dan melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain. Lagi pula ia tetap merasa bersalah telah menotok Lu Dayou sehingga adik keenamnya itu bisa dengan mudah dibunuh orang lain. Di samping itu Ling Huchong merasa semakin pilu melihat kedekatan Yu Lingsan dan Lin Pingxi. Ia merasa sangat kecewa dan putus asa. Ingin sekali ia meninggalkan dunia ini untuk selamanya karena sudah tidak ada harapan hidup lagi. Namun, demi mendengar ucapan si nenek tadi, semangatnya kembali bangkit. Rasa penasaran dalam hatinya bergejolak. Ia pun berkata sendiri, "Balas dendam. Aku harus membalas kematian adik keenam." Si nenek kembali bertanya, "Kau bilang dalam tubuhmu ada 6 arus hawa murni yang disalurkan 6 dewa lembah persik. Tapi mengapa aku merasakan ada 8 arus hawa murni yang saling bertarung? Apakah kau bisa menjelaskan?" Ling Huchong tertawa dan menceritakan bagaimana Biksu Bujie muncul untuk membantunya mengusir ke-6 arus hawa murni tersebut dengan mengirimkan 2 arus hawa murni pula. Si nenek lalu berkata, "Sifatmu sebenarnya sangat periang. Walaupun denyut nadimu kacau tapi tidak ada tanda-tanda kelemahan dalam jiwamu. Bagaimana kalau aku memetik kecapi dan memainkan sebuah lagu untukmu?" "Perhatian nenek kepada saya tentu akan saya terima dengan penuh rasa terima kasih," jawab Ling Huchong. Sejenak kemudian suara kecapi kembali terdengar mengalun merdu. Kali ini lagu yang dibawakan si nenek sangat halus dan lembut, bagaikan suara hembusan nafas, atau seperti hembusan angin sepoi-sepoi yang menerpa dedaunan pohon willow di pagi hari. Sayup-sayup Ling Huchong merasa mengantuk. Dalam hati ia berkata, "Jangan tidur. Jangan tidur. Aku sedang mendengarkan permainan musik seorang sesepuh. Jika sampai tertidur rasanya tidak sopan." Meski demikian tetap saja matanya terasa semakin berat dan akhirnya tertutup rapat. Tubuhnya pun jatuh terkulai lemas dan tertidur di lantai. Tidak berhenti sampai di sini, alunan merdu suara kecapi bagaikan merasuk ke dalam mimpinya. Sungguh seperti sebuah tangan lembut yang membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang, dan ia merasa kembali menjadi anak-anak yang tidur lelap di atas pangkuan sang ibu guru. Ketika suara kecapi berhenti, Ling Huchong pun membuka mata dalam keadaan terkejut dan buru-buru ia merangkak bangun sambil berkata, "Saya benar-benar tidak tahu aturan. Bukannya memerhatikan permainan kecapi nenek, malah tertidur di sini. Mohon nenek jangan tersinggung." "Tidak perlu seperti itu," kata si nenek. "Lagu yang kubawakan tadi memang bisa menenteramkan perasaan dan membuatmu tertidur. Lagu ini kuharapkan bisa membantu tubuhmu mengatur kembali tenaga dalammu dengan baik. Sekarang coba kerahkan sedikit tenaga. Apakah rasa muak dan sesak sudah berkurang atau tidak?"
Terima kasih banyak, jawab Ling Huchong gembira. Dengan cepat ia duduk bersimpuh sambil mencoba mengerahkan tenaga dalam. Ia merasa kedelapan arus hawa murni kembali saling terjang di dalam tubuhnya, namun rasa sesak karena bergolaknya darah sudah agak berkurang. Akan tetapi semua itu hanya bertahan sebentar saja. Kepalanya kembali terasa pusing dan badan pun lemas terkapar di atas lantai. Melihat itu Lu Zuang segera memapahnya masuk ke dalam pondok. Sesudah ditidurkan beberapa lama, rasa pusing di kepalanya pun lenyap. Tenaga dalam 6 dewa lembah persik dan biksu Gujie sangat tinggi. Hawa murni mereka di dalam tubuhmu sukar diatur oleh suara kecapi yang lemah ini, sehingga kau malah menderita. Sungguh aku merasa tidak enak hati, kata si nenek dari dalam pondoknya. Nenek jangan berkata demikian, sahut Ling Huchong cepat. Bisa mendengar lagu yang merdu tadi sungguh sangat bermanfaat untuk saya. Tiba-tiba Lu Zuang menyodorkan selembar kertas kepadanya. Ling Huchong membaca kertas itu yang ternyata bertuliskan kalimat saran supaya ia meminta diajari lagu tersebut demi kesehatannya. Hati Ling Huchong tergerak membaca saran Lu Zuang. Ia pun berkata, kalau nenek tidak keberatan, saya ingin mempelajari lagu penyembuhan tadi, agar lambat laun saya bisa mengatur hawa murni yang bergejolak di dalam tubuh ini. Lu Zuang tampak manggut-manggut dengan wajah senang. Si nenek hanya terdiam. Selang agak lama barulah terdengar suaranya berkata, sudah sejauh mana kepandaianmu memetik kecapi? Coba mainkan sebuah lagu. Wajah Ling Huchong bersemu merah. Ia menjawab, seumur hidup saya belum pernah bermain musik. Sama sekali tidak paham. Rasanya saya ini terlalu lancang minta untuk diajari cara memainkan lagu tadi. Mohon nenek memaafkan saya. Ia kemudian berpaling ke arah Lu Zuang, biarlah saya mohon diri saja. Tunggu dulu, kata si nenek mencegah Ling Huchong yang sudah membungkuk hendak melangkah pergi. Sungguh memalukan bahwa kami tidak bisa membalas apa-apa atas kebaikanmu memberikan kitab musik istimewa ini. Sungguh memalukan pula apabila kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lukamu yang parah ini. Maka, mulai besok kau bisa belajar dasar-dasar memetik kecapi kepada keponakan Zuang. Jika kau punya kesabaran yang cukup dan bisa tinggal agak lama di kota Luoyang ini, maka aku akan mengajarkan lagu penyebar kebajikan pemurni batin kepadamu. Sampai di sini suaranya berubah lirih bagaikan berbisik. Begitulah, pada keesokan paginya Ling Huchong datang ke pondok bambu itu untuk mulai belajar memetik kecapi. Lu Zuang meminjamkan seperangkat kecapi berwarna coklat dan mulai mengajarkan beberapa teori dasar. Ada 12 nada mayor yang ia perkenalkan, yaitu Huang Zhong, Dalu, Taichu, Jia Zhong, Gushi, Zhonglu, Ruibin, Lin Zhong, Yize, Nanlu, Wui, dan Yin Zhong. Semua istilah ini turun-temurun sejak zaman kuno. Konon ceritanya, Kaisar Huang telah memerintahkan Lin Lun untuk menyusun skala nada. Terinspirasi oleh nyanyian Phoenix, maka diciptakanlah 12 nada utama. Sebuah kecapi memiliki 7 senar dan dapat memainkan skala gong, shang, jia, wei, dan yu. Senar pertama memainkan nada huangzong, dan senar ketiga memainkan skala gong. Kelima nada tersebut adalah menjiao, qingshang, gongdiao, menggong, dan ruibin, ujar Lu Zuang memulai latihan. Meskipun Ling Huchong dapat dikatakan buta sama sekali dalam urusan seni musik, namun karena sifatnya yang cerdas dan juga berbakat membuat ia cepat tanggap jika diajari. Sekali dengar langsung paham. Lu Zuang sangat gembira, dan ia kemudian mengajarkan teknik memetik, serta sebuah lagu berjudul Melodi Angkasa Cerah. Ling Huchong mempelajari lagu itu dengan penuh perhatian. Setelah meniru Lu Zuang beberapa kali, ia kemudian mencoba memainkannya sendiri. Meskipun beberapa kali ia salah memainkan not dan jarinya pun terlihat kaku, namun lagu yang ia bawakan boleh dikata cukup merdu dan mampu menggambarkan betapa langit biru sedang cerah dan terang benderang, tanpa adanya awan hitam dan mendung tebal. Mendengar permainan itu, si nenek terdengar memuji dari dalam pondoknya, Tuan Muda Ling Hu sangat berbakat dan cepat tanggap. Mungkin dalam waktu singkat kau sudah bisa mempelajari laguku kemarin, yaitu lagu penyebar kebajikan pemurni batin. Lu Zuang menyahut, Bibi, hari ini adik Ling Hu baru saja belajar dasar-dasar memetik kecapi, tapi ia sudah bisa membawakan lagu melodi langit cerah dengan cukup baik. Bahkan, ia bisa menggambarkan suasana lagu ini lebih baik daripada aku.
Suara kecapi yang ia mainkan berasal dari lubuk hati paling dalam. Ini hanya mungkin terjadi karena adik Ling Hu memiliki sifat terbuka dan pikiran merdeka. Sementara itu Ling Hu Chong menjawab dengan rendah hati, "Nenek terlalu memuji. Entah kapan saya bisa memainkan lagu menertawakan dunia persilatan seperti permainan nenek kemarin." Kau ingin memainkan lagu menertawakan dunia persilatan?" tanya si nenek. Ling Hu Chong menjawab dengan wajah bersemu merah, "Saya sangat kagum mendengar permainan musik nenek kemarin. Akhirnya saya pun bercita-cita terlalu tinggi ingin belajar lagu itu. Padahal kakek Zuang saja belum mampu memainkan lagu itu, apalagi saya yang masih hijau ini." Si nenek tidak bersuara. Selang agak lama barulah terdengar suaranya berkata lirih, "Jika kau bisa memainkan lagu itu, tentu saja hal ini sangat baik." Demikian suaranya semakin lirih sampai tidak bisa terdengar lagi. Begitulah, berturut-turut selama 20 hari lebih, Ling Hu Chong selalu datang ke pondok bambu hijau tersebut untuk belajar kecapi. Pada petang harinya baru ia pulang. Makan siang pun dilakukan di tempat Lu Sueng. Meskipun makanan di situ hanya berupa tahu dan sayuran, tapi terasa jauh lebih lezat daripada daging ayam yang ada di rumah keluarga Wang. Lebih-lebih, di tempat itu juga terdapat arak. Meskipun Lu Sueng tidak terlalu kuat minum, namun arak yang ia simpan ternyata bagus-bagus. Orang tua itu juga memiliki wawasan luas mengenai arak. Ia mengetahui apa saja jenis arak-arak hebat, juga kapan dan di mana arak-arak itu dibuat. Ling Hu Chong yang selama ini hanya gemar minum, sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru. Maka, bukan hanya ilmu memetik kecapi yang ia peroleh dari Lu Sueng, tetapi juga bermacam-macam pengetahuan mengenai arak. Baginya, ilmu tentang arak ternyata sama luasnya seperti ilmu memetik kecapi. Apabila Lu Sueng sibuk membuat alat-alat bambu, maka si nenek yang memberikan pelajaran kepada Ling Hu Chong dengan pembatas dinding bambu. Lama-lama Ling Hu Chong merasa kepandaiannya sudah mengalami banyak kemajuan. Bahkan, seringkali Lu Sueng tidak mampu memberi penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan sulit yang diajukan Ling Hu Chong sehingga si nenek yang memberikan petunjuk. Meskipun setiap hari berkunjung, namun Ling Hu Chong belum pernah sama sekali mengetahui wajah si nenek. Suara si nenek terdengar sangat lembut dan tenang, sama sekali tidak mirip suara wanita tua, melainkan lebih mirip suara seorang gadis terpelajar dari keluarga kaya. Ling Hu Chong menduga si nenek pasti belajar musik sejak kecil sehingga hatinya selalu riang gembira dan suaranya pun tidak berubah meskipun usia bertambah tua. Pada suatu hari, si nenek mengajarkan sebuah lagu berjudul Kenangan Mengharukan kepada Ling Hu Chong. Lagu ini adalah lagu kuno yang memiliki irama begitu manis dan berasal dari zaman dinasti Han. Sesudah mendengarkan si nenek memainkannya beberapa kali, ia pun mulai mencoba memainkan lagu tersebut. Tanpa terasa pikirannya terkenang kepada kejadian di masa lampau saat bersama Yu Lingsan, bermain berdua, bercanda dan bersenang-senang. Kenangan indah saat berlatih pedang bersama di bawah siraman air terjun, juga bagaimana si adik kecil mengantarkan makanan saat ia dikurung di tebing perenungan. Kemudian sosok Lin Pingzi muncul dalam ingatannya. Sejak kedatangan pemuda itu, sikap Yu Lingsan berubah dingin kepadanya. Permainan kecapi menjadi kacau. Tanpa terasa nada yang muncul adalah irama lagu daerah Fujian yang dulu pernah diajarkan Lin Pingzi kepada Yu Lingsan. Pikiran Ling Hu Chong kemudian terkenang perubahan sikap Yu Lingsan sejak munculnya Lin Pingzi. Karena pikirannya melayang-layang, maka irama kecapi yang dipetiknya pun menjadi agak kacau. Tapi ia segera sadar dan lekas-lekas berhenti. Si nenek lantas bertanya ramah ketika Ling Hu Chong tiba-tiba menghentikan permainan kecapinya, "Sebenarnya caramu memainkan lagu Kenangan Mengharukan sudah sangat baik. Aku yakin ada beberapa kilasan masa lalu yang terlintas di pikiranmu. Akan tetapi, kenapa tiba-tiba nadanya berubah menjadi lagu rakyat daerah Fujian?" Ling Hu Chong yang pada dasarnya bersifat terbuka selama ini cukup menderita karena harus memendam perasaan. Maka begitu bertemu si nenek yang telah memperlakukan dirinya dengan penuh perhatian, maka tanpa ragu-ragu ia pun menuturkan isi hatinya yang selama ini menyimpan cinta terhadap Yu Lingsan. Begitu bercerita, ia tidak mampu menahan diri dan terus saja bercerita semua yang ia alami kepada si nenek dari awal sampai akhir. Ia sendiri tidak tahu mengapa bisa bercerita segala rahasia pribadinya kepada si nenek, seolah-olah ia menganggap nenek itu sebagai ibu sendiri. Baru setelah selesai bercerita ia merasa sangat malu. "Nenek, mohon maaf aku terlalu lancang dan menceritakan hal yang tidak penting," kata Ling Hu Chong.
Si nenek menjawab dengan lembut, mengenai jodoh memang tidak dapat dipaksakan. Pepatah mengatakan, setiap orang memiliki jodoh sendiri-sendiri dan jangan iri kepada orang lain. Meskipun kali ini Tuan Muda Linghu patah hati, kelak tidak mustahil akan mendapatkan jodoh lain yang lebih cocok. Saya sendiri tidak tahu berapa hari lagi akan mati. Masalah jodoh dan keluarga tidak terlalu saya pikirkan, jawab Ling Hu Chong tegas. Si nenek tidak bicara lagi. Ia lantas memetik kecapi dan memainkan lagu penyebar kebajikan pemurni batin. Hanya sebentar saja mendengarkan lagu itu Ling Hu Chong sudah mulai mengantuk. Si nenek lantas menghentikan suara kecapi dan berkata, mulai hari ini aku akan mengajarkan lagu ini padamu. Kira-kira dalam waktu 10 hari sudah cukup. Selanjutnya kau bisa memainkan lagu ini 1 kali setiap hari. Meskipun tidak bisa memulihkan seluruh tenagamu seperti dulu, namun sedikit banyak akan bermanfaat juga bagimu. Baik, jawab Ling Hu Chong mengiyakan. Mulai hari itu si nenek lantas memberikan petunjuk tentang seluk-beluk lagu itu serta cara memainkannya. Dengan penuh perhatian Ling Hu Chong berusaha memahaminya dengan sebaik-baiknya. Pada suatu hari Ling Hu Chong bertanya, "Nenek, aku pernah mendengar tetuaku berkata bahwa irama lagu menertawakan dunia persilatan berasal dari irama lagu Guang Lingsan. Tetapi ternyata lagu Guang Lingsan bersumber dari cerita mengenai pembunuhan Raja Negara Han oleh Nie Zheng. Dahulu, aku pernah mendengar nenek berkata bahwa irama lagu menertawakan dunia persilatan itu anggun, lembut dan cepat, sama sekali berlawanan dengan sifat Nie Zheng yang gagah berani dan siap mati. Nenek, mohon jelaskan kepadaku mengenai hal ini." Si nenek berkata, keanggunan yang lembut dari irama itu berasal dari perasaan kakak perempuan Nie Zheng. Mereka berdua kakak beradik memiliki hubungan yang sangat erat. Setelah Nie Zheng gugur, kakaknya mengambil jasadnya dan menyiarkan ketenaran namanya, dari zaman ke zaman. Bahwa kau bisa merasakan adanya sesuatu yang lain dalam irama itu merupakan bukti yang cukup bahwa kau memiliki bakat musik alami. Setelah berhenti sejenak, dengan suara lirih nenek itu berkata, "Tuan Muda Ling Hu, kalau kau dan aku bisa tetap bertemu dalam beberapa hari ini, maka kau pasti akan bisa memainkan lagu menertawakan dunia persilatan ini. Akan tetapi, hal ini juga tergantung pada nasibmu." Beberapa hari belakangan ini, Ling Hu Chong tinggal di pondok bambu hijau untuk belajar memainkan kecapi, dan sering mendengar kata-kata lembut si nenek. Ia berpikir bahwa si nenek sudah lanjut usia, dan bahwa ia sendiri tidak tahu berapa lama lagi ia dapat hidup. Ia juga tidak tahu entah berapa lama lagi nasib akan memperbolehkan mereka untuk tetap bersama. Hatinya menjadi sedih, dan ia pun menjawab, "Aku harap nenek selalu sehat dan panjang umur. Semoga hidup muridmu ini juga bisa diperpanjang untuk sementara waktu dan bisa belajar lebih banyak lagi dari nenek." Si nenek menghela nafas panjang. Dengan suara lembut ia berkata, "Hidup manusia tidak abadi. Takdir sulit dimengerti. Lagu menertawakan dunia persilatan dan Guang Lingsan ini sangat berbeda." Ketika Nie Zheng maju menyerang dengan pisau pembunuhnya, irama lagu menjadi penuh duka dan nafsu membunuh. Nie Zheng membunuh Raja Han dan kemudian ia sendiri pun dibunuh oleh para pengawal raja itu. Di sini, nada kecapi meninggi, begitu tingginya sehingga kalau lebih tinggi lagi senar kecapi akan putus. Lalu, irama yang penuh duka itu menjadi begitu rendah, sampai aku juga tidak bisa mengeluarkan suaranya dari serulingku. Ini menandakan bagian meninggalnya Nie Zheng. Setelah itu, kecapi dan seruling sekali lagi memainkan irama yang ringan dan riang. Artinya adalah, walaupun sang pahlawan telah wafat, semangat kepahlawanannya tetap abadi. Bunga bermekaran dan berguguran, namun setiap tahun selalu muncul pahlawan laki-laki dan perempuan yang menyanyikan lagu menertawakan dunia persilatan. Dalam dunia manusia, semangat kepahlawanan tidak akan pernah pupus. Dan oleh karena itu, bagian lagu berikutnya ini bagai bunga bermekaran atau busana yang gemerlapan. Menurut catatan sejarah, bukan Nie Zheng yang membunuh Raja Han, melainkan Perdana Menteri Xia Lei, tapi kita tidak perlu terlalu mendalaminya. Ling Hu Chong memukul pahanya dan berkata, "Nenek, penjelasanmu bagus sekali. Bagi seorang pelajar seperti aku ini untuk bisa belajar darimu, tidaklah sia-sia mengalami 10 kali lipat lagi penderitaan dan fitnah." Si nenek tidak menjawab. Suara kecapinya kembali berkumandang, sekali lagi melayang bebas tanpa beban.
2 hari kemudian ketika Ling Huchong hendak berangkat belajar main kecapi, tiba-tiba Lao Denwo datang kepadanya setengah terburu-buru sambil berkata, "Kakak pertama, guru bilang besok kita akan berangkat." Ling Huchong pun terperanjat dan menyahut, "Apa? Besok kita akan pergi dari sini?" Hampir saja ia berkata bahwa pelajaran memetik kecapi belum selesai, tetapi ia berhasil menahan diri untuk tidak mengatakannya. "Benar," jawab Lao Denwo. "Ibu guru menyuruhmu berbenah seperlunya. Kita akan pergi dari sini esok pagi-pagi sekali." Ling Huchong mengangguk. Ia lalu bergegas pergi ke pondok bambu hijau dan memberitahukan hal itu kepada si nenek. "Nenek, besok kami akan meninggalkan Luoyang. Saya mohon pamit melanjutkan perjalanan." Si nenek sangat terkejut. Selang agak lama barulah ia berkata dengan suara lirih, "Mengapa begitu terburu-buru? Sementara, lagu ini belum selesai kau pelajari." "Saya juga berpikir demikian," ujar Ling Huchong. "Namun perintah guru tidak bisa dibantah. Sebagai tamu kami tidak mungkin tinggal di rumah orang selamanya." "Benar juga," kata si nenek. Hari itu ia kembali memberi pelajaran cara memetik kecapi kepada Ling Huchong seperti hari-hari sebelumnya. Lebih dari sebulan Ling Huchong setiap hari berkunjung ke pondok bambu hijau. Meskipun belum pernah melihat muka si nenek, tapi dari permainan musik serta suaranya yang lembut saat bercakap-cakap, Ling Huchong dapat merasakan betapa tulus perhatian si nenek kepadanya bagaikan terhadap keluarga sendiri. Hanya saja si nenek agak segan kalau bicara mengenai masalah pribadi. Begitu berbicara beberapa kalimat saja langsung diselinginya dengan soal lain, supaya Ling Huchong tidak menyadarinya. Di dunia ini, Ling Huchong merasa hanya memiliki 4 orang yang begitu baik kepadanya, yaitu Sang Yu Bukun suami istri, Yu Lingsan, dan Lu Dayou. Tetapi sekarang ini Lu Dayou sudah meninggal, Yu Lingsan sudah mengabaikannya semenjak dekat dengan Lin Pingxi, sedangkan sang guru dan ibu guru mencurigai kemajuan ilmu silatnya. Oleh sebab itu, dengan sendirinya si nenek dan Lu Sueng kini menjadi orang yang paling dekat dengannya menggantikan ke-4 orang tersebut. Pada hari terakhir itu sebenarnya Ling Huchong beberapa kali ingin menyatakan kepada Lu Sueng supaya diizinkan tinggal di pondok bambu hijau untuk bisa belajar main kecapi dan seruling sampai mahir, juga untuk mempelajari ilmu membuat kerajinan bambu. Namun bila terkenang kepada wajah cantik Yu Lingsan, ia merasa berat untuk berpisah dan keinginan untuk tinggal mendadak sirna. "Sekalipun adik kecil tidak lagi menghiraukan aku, asalkan setiap hari dapat melihatnya aku sudah merasa puas, meskipun dari belakang, ataupun hanya mendengar suaranya saja," demikian pikirnya. Menjelang senja Ling Huchong merasa sangat berat untuk berpisah. Ia mendekati jendela pondok si nenek dan berlutut di sana untuk menyembah beberapa kali. Samar-samar dari balik gerai bambu si nenek juga tampak berlutut dan membalas hormat. Terdengar wanita itu berkata, "Aku telah mengajarkan cara bermain kecapi padamu untuk membalas kebaikanmu yang telah menghadiahkan lagu bagus kepadaku. Tapi mengapa kau menjalankan penghormatan setinggi ini padaku? Hari ini kita berpisah. Entah sampai kapan saya dapat berkunjung lagi kemari untuk mendengarkan permainan kecapi nenek. Asalkan Ling Huchong tidak mati, kelak tentu akan datang lagi ke sini untuk mengunjungi nenek dan Sueng," kata Ling Huchong. Tiba-tiba dalam benaknya terlintas pikiran, mereka berdua sudah berusia lanjut. Entah berapa lama lagi mereka akan hidup di dunia ini? Jika kelak aku bisa datang lagi ke Luoyang sini, apakah aku masih dapat berjumpa dengan mereka atau tidak? Hidup ini sungguh bagaikan mimpi, sulit untuk membedakan mana yang nyata, mana yang semu. Hidup juga seperti tetesan embun. Indah tetapi juga sangat singkat. Sampai di sini hatinya terasa sangat pilu. "Tuan muda Ling Hu, sebelum berpisah aku ingin berpesan sepatah kata padamu," kata si nenek. "Baik, silakan nenek memberi nasihat," jawab Ling Huchong. "Nasihat dari nenek sampai mati pun takkan kulupakan." Si nenek terdiam tidak langsung bicara. Selang agak lama, akhirnya ia berkata lirih, "Banyak bahaya dan kepalsuan di dunia persilatan. Hendaknya kau bisa menjaga diri baik-baik." "Baik," jawab Ling Huchong dengan perasaan haru. Ia kemudian membungkuk dan memberi hormat kepada Lu Sueng untuk mohon diri. Sejenak kemudian dari dalam gubuk si nenek terdengar alunan suara kecapi berkumandang merdu, membawakan lagu kuna kenangan mengharukan. Tabib Sakti Pembunuh.
Esok paginya Yu Bukun beserta rombongan Huashan mohon diri kepada Wang Yuanba dan kedua putranya untuk berangkat dengan menumpang kapal melalui Sungai Luo. Wang Yuanba beserta anak cucunya mengantar sampai ke dermaga di tepi sungai. Para pembantu juga terlihat mengangkut perbekalan berupa uang perak dan menumpuknya di atas kapal sedemikian rupa. Di atas dermaga, keluarga Wang juga menggelar acara sarapan pagi sebagai jamuan perpisahan untuk melepas rombongan tersebut. Hanya Ling Huchong yang terlihat menyendiri. Sejak kejadian Wang Jiajun dan Wang Jiaju mematahkan lengannya, ia tidak berbicara sepatah kata pun terhadap anggota keluarga Wang. Dalam acara perjamuan tersebut, ia memilih memisahkan diri dan memandang orang-orang keluarga Wang dengan tatapan kosong seolah mereka tidak ada. Yu Bukun sendiri merasa pusing dengan ulah murid pertamanya itu. Ia paham benar bagaimana sifat Ling Huchong yang bandel. Ia bisa saja memaksa Ling Huchong memberi hormat kepada keluarga Wang sebelum berpisah, dan Ling Huchong pasti melakukannya. Akan tetapi, penghormatan itu kemungkinan besar akan disusul dengan keributan dan permasalahan baru yang diciptakan Ling Huchong. Oleh sebab itu, Yu Bukun memilih untuk mengucapkan terima kasih kepada Wang Yuanba berkali-kali atas segala kebaikan sang tuan rumah selama ini supaya orang tua itu tidak terlalu menghiraukan wajah masam Ling Huchong. Saat itu Ling Huchong sedang mengamati tumpukan hadiah di atas kapal yang sebagian besar ditujukan untuk Yu Lingsan. Satu demi satu para perempuan pelayan keluarga Wang naik ke atas kapal untuk mengantarkan hadiah-hadiah tersebut sampai ke hadapan sang adik kecil. Ini ada sedikit kue dan makanan untuk Nona Yu dari Nenek Wang. Ini ada sedikit pakaian dari Nyonya Wang pertama, dan sedikit perhiasan dari Nyonya Wang kedua. Segala pemberian dari istri Wang Yuanba, istri Wang Bofen, dan istri Wang Zongqiang tersebut menunjukkan kalau Yu Lingsan telah dianggap menjadi anggota keluarga golok emas Wang sendiri. Yu Lingsan pun menjawab sambil bersorak dan tersenyum lebar. Wah, aku tidak mungkin bisa menghabiskan makanan sebanyak ini. Pakaian dan perhiasan ini juga terlalu banyak untukku. Terima kasih, terima kasih. Di tengah kesibukan itu tiba-tiba seorang tua berpakaian kumal naik ke atas kapal dan berseru, Tuan Muda Ling Hu. Begitu melihat kalau orang tua itu adalah Lu Zueng, Ling Huchong pun terkejut bercampur gembira. Buru-buru pemuda itu melangkah maju untuk menyambut kedatangan orang tua tersebut. Bibi menyuruhku untuk menyerahkan hadiah kecil ini kepadamu, kata Lu Zueng sambil menyodorkan sebuah benda panjang yang dibungkus kain berwarna biru dengan sulaman bunga. Bersambung ke jilid 66. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.